Pembahasan kitab Tafsir Al-Jailani melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu masih terkait dengan kisah Nabi Nuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat 47, 8, 49, 50 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya nuhu bis salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamussuhum minna adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Jadi setelah peristiwa Nabi Nuh berdialog dengan putranya, di detik-detik akhir Nabi Nuh berada di perahu Safinah, sementara Kan'an putranya berada di gunung. Ketika diajak, ayo nak ikut bapak masuk ke perahu, tapi Nabi Nuh menolak, meyakini saya akan naik ke puncak gunung pasti aman, pasti tidak kena banjir. Ya, akhirnya azab Allah turun, banjir bandang tidak bisa ditahan. Kan'an akhirnya meninggal bersama orang-orang kafir. Terus sebagai orang tua, Nabi Nuh sedih itu. Sampai Nabi Nuh itu berdialog dengan Allah. Wa nada Nuh rabbah. Nuh memanggil Tuhannya. Faqala, Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innabni min ahli. Sesungguhnya putraku itu keluargaku. Itu. Tapi bagaimana lagi? Inna wa'dakal haq, janjimu benar. Saya sudah menyampaikan ajaran yang hak, ajaran yang benar, supaya bertauhid, supaya mengimani Allah, tapi mereka tetap dalam kekafiran. Akhirnya terbukti datanglah azab yang nyata. Wa anta ahkamul hakimin. Akhirnya Nabi Nuh menyampaikan, ya engkau ya Allah sebagai zat yang paling maha bijaksana. Itu. Jadi semua ikhtiar sudah dilakukan, tapi janjimu itu selalu benar, maka engkau maha bijaksana atas segala peristiwa yang ada di alam semesta ini. Qala, menjawab Allah menjawab, merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahli. Kan'an itu bukan termasuk keluargamu, gitu. Innahu amalun ghairu sholih. Dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bertanya kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu maksudnya Allah tentu punya rahasia di balik peristiwa itu. Ini aiduka an takuna minal jahilin, dan aku juga sudah memberikan nasihat supaya kamu sekalian tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, berikutnya Nabi Nuh menjawab, qalat, berkata Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Aku memohon sesuatu yang tidak ada bagiku itu ilmu. Jadi aku berlindung ya Allah dari minta sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Gitu. Khawatir minta ini belum tahu manfaatnya.
Wa illa, dan jika tidak ya Allah, taghfir, ampunilah li kepadaku. Jadi selevel Nabi Nuh ya, itu sikap hati-hatinya cukup tinggi. Ya, tetap taghfir, memohon ampun kepada Allah, li kepadaku, wa tarhamni, dan mudah-mudahan engkau memberikan kasih sayangmu. Ya, jadi selevel Nabi Nuh ya, tetap minta ampun kepada Allah, tetap berharap rahmat Allah. Akun minal khosirin, jangan sampai aku termasuk orang-orang yang menyesal. Kila, dikatakan, ya Nuhu, hai Nuh, ya, ini peristiwanya sudah perahunya itu sudah berhenti ya di sebuah gunung. Kalau di Al-Qur'an namanya Gunung Judi ya, Alal Judi. Tapi menurut penemuan para arkeolog itu di Gunung Ararat di Turki gitu. Ya Nuhu, wahai Nuh, ihbit, turunlah. Nah, itu bisalamin, dengan selamat, minna, dari kami, itu wa barakatin, dan keberkahan, alaika, atasmu. Nah, jadi setelah sampai pada tempat pemberhentian perahu itu, kemudian Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Nuh, hei Nuh, turunlah kalian ya beserta umatmu, beserta orang-orang yang mengikutimu, bisalamin, dengan selamat, wa barakatin alaika, dan penuh keberkahan untuk kalian, wa ala umamin, dan atas umat-umat, mimman ma'aka, yaitu orang-orang yang setia mengikutimu. Itu. Jadi Allah memberikan satu apresiasi ya terhadap orang-orang yang berada pada satu perahu induk Nabi Nuh ini ya, menyampaikan mereka termasuk bisalamin minna, mendapatkan selamat dari Allah dan barokah atas kesetiaan mereka ya. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamussuhum minna adzabun alim. Kemudian ada juga di antara umatmu yang tidak masuk kelompokmu, yang tidak mau ikut dalam perahumu. Ya, mereka ini satu sanumatti'uhum ya, mereka sedang memperoleh ya satu pembelajaran pada saat mereka diberikan fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fasilitas didatangkannya seorang nabi, tapi mereka tidak beriman. Summa yamussuhum minna adzabun alim, kemudian mereka ditimpa yaitu adzabun alim, siksa yang sangat pedih ya. Jadi ini ya menggambarkan tentang perjuangan Nabi Nuh ya. Bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu ya sekian puluh tahun bahkan ratus tahun ya hanya sedikit yang mau masuk ke dalam perahu Nabi Nuh itu. Bahkan putranya sendiri tidak masuk dalam kelompok ini. Gitu. Jadi artinya dakwah di jalan Allah itu tidak mengejar kuantitas, ya, jumlah banyak. Sebab orang yang diberikan anugerah kelembutan hati, ya, bisa menerima ajakan para nabi, ajakan para kiai, ajakan para masyayikh, itu hakikatnya orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah.
Kalau orang yang hatinya belum dibuka oleh Allah, sulit untuk bisa menerima. Maka apa yang dilakukan Nabi Nuh sebuah pembelajaran bagi kita bahwa Nabi Nuh ya sebagai seorang nabi dan rasul hanya menyampaikan, tidak punya kuasa apapun. Ya, dibuktikan dengan putranya sendiri yang secara biologis adalah anak kandungnya, tapi secara rohani ternyata bukan termasuk orang yang beriman. Dan jumlah yang mengikuti Nabi Nuh juga tidak banyak. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di luar sana tidak mau mengikuti perahu Nabi Nuh, akhirnya juga membuktikan kebenaran apa yang disampaikan Nabi Nuh, bahwa ketika mereka diajak tidak mau beriman, suatu saat akan diturunkan azab oleh Allah, dan mereka mengalami proses turunnya azab ya, dan dirasakan secara nyata. Jadi summa yamussuhum minna adzabun alim. Ya. Tilka min amba'il ghaib. Demikian itu ya sumber berita yang diperoleh dari alam gaib, maksudnya itu ya alam, ya kalau teori kita itu ya informasi yang diakses dari Lauhil Mahfuz itu, bahwa nanti ya umatnya Nabi Nuh kisah perjuangannya sampai tragedi banjir bandang ya itu sudah ada dalam catatan dalam Lauhil Mahfuz. Dari tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaiha, kami memberikan wahyu kepadamu. Jadi Nabi Nuh itu sudah diperlihatkan oleh Allah tentang proses ya tantangan dakwahnya, dan sampai akhir siapa orang yang mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Nuh itu. Ma kunta ta'lamuha anta, ya kamu tidak mengetahuinya, wala qaumuka min qabliha, dan juga kaum sebelumnya juga tidak mengetahui hal ini. Karena itu fasbir, maka sabarlah ya. Innal akibata, sesungguhnya akibat balasan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari penjelasan ini kita dapat ambil sebuah pelajaran bahwa istiqomah di jalan Allah dengan segala tantangan dan rintangan, tapi kita tetap istiqomah, ini satu anugerah ya, karena al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih istimewa dari 1000 karomah. Nah, sebab ya tantangan dakwah di zaman modern ini tidak sebatas kuantitas tapi kualitas. Kualitas ini penting, yaitu dakwah yang bisa menyadarkan, yang bisa merubah paradigma, yang bisa merubah perilaku, ya, bisa merubah mindset, ya. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang muttaqi, ya, bukan sebatas dakwah yang hanya rame-rame heboh tapi tidak punya efek kepada perbaikan diri, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.